Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sarjayadi Awe. Pada postingan kali ini saya akan berbagi tips terkait penggunaan index and match. Jadi di sini banyak juga yang masih bingung terkait bagaimana penulisan formula yang tepat untuk index and match ini dan apa fungsinya. Jadi di sini kita akan khusus membahas formula index and match ini. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini atau sudah sering ke channel ini namun belum subscribe, di subscribe dulu teman-teman supaya tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya update teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka file latihan kita. Jadi di sini ada yang sudah saya siapkan tabel. Jadi ada tabel di sini teman-teman ya. Jadi di sini sebenarnya untuk fungsi index and match sendiri itu hampir sama lah, atau bisa dibilang sama dengan VLOOKUP. Hanya saja kalau VLOOKUP itu apabila teman-teman menambahkan satu kolom di antara tabel teman-teman, maka formula yang setelahnya itu harus teman-teman update juga atau bergeser teman-teman ya. Tapi kalau menggunakan index and match itu tidak akan mempengaruhi berapapun teman-teman menambahkan kolom di sini. Oke. Untuk format penulisannya sendiri, teman-teman, pada saat teman-teman buat itu aturannya teman-teman harus punya kolom. Ada beberapa kolom atau tabel lah istilahnya yang teman-teman ingin ambil. Misalkan harus ada satu kode unik. Jadi ini ada kode unik teman-teman ya. Kode unik ini tidak ada yang sama di antara semua list. Coba misalkan di sini ada contoh list barang standar teman-teman. Di sini ada C1 sampai C14. Secara logika nanti yang akan kita bangun, apabila kita mengambil di sini C1, maka yang otomatis harus terambil adalah nama produk atau nama barang dari C1 ini, kemudian harganya juga akan dimasukkan ke sini. Kalau kita ganti di sini menjadi C5, maka otomatis juga nama barang yang akan diambil adalah produk 5, kemudian harga 51.000. Seperti itu teman-teman penggunaannya. Nah, oke. Langsung saja teman-teman kita belajar formulanya. Jadi untuk penulisan formulanya itu harus diawali dengan sama dengan terlebih dahulu. Jadi sama dengan indeks. Jadi sudah pasti indeksnya teman-teman ya. Indeks, kemudian array-nya ini teman-teman, apa yang akan teman-teman ambil di sini? Di sini kan kita ingin mengambil nama barang. Jadi ini langkah pertama teman-teman ya, bisa diblok secara manual seperti ini. Oke. Jadi dari C14 sampai dengan C18 kita blok saja seperti ini teman-teman ya, terblok. Kemudian koma. Kemudian row number-nya ini kita berikan di sini match. Jadi di sini match, pilih saja match. Lookup value ini adalah apa yang akan kita ambil dari data apa yang akan kita ingin masukkan ke dalam nama barang ini, yaitu dari kode barangnya. Kemudian di lookup array-nya, koma lagi atau titik koma ya, sesuai teman-teman punya. Lookup array-nya ini teman-teman akan mengambil dari kode ini, jadi kolom kode. Jadi ada kolom nama barang, kemudian kolom kode. Setelah teman-teman masukkan kode, ini isi saja 0 teman-teman, exact match. Kita tutup kurung 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena memang teman-teman membuka 2 kali untuk ininya, untuk formulanya, kurung pembukanya. Oke, kita enter. Hasilnya akan mengambil produk 5. Oke, jadi produk 5 ini adalah hasilnya. Misalkan kita ambil di sini ganti C2, maka yang akan diambil produk 2. Seperti itu teman-teman penggunaannya. Jadi sama dengan VLOOKUP, tapi jika teman-teman menambahkan kolom di sini, ini tidak akan mempengaruhi untuk hasilnya. Beda dengan teman-teman saat menggunakan VLOOKUP, pada saat menambah maka otomatis akan bergeser juga penomoran kolomnya. Seperti itu. Dan kelebihannya kalau misalkan VLOOKUP harus di kolom pertama dimulai oleh kodenya, lanjut ke kolom kedua berikutnya sampai dan seterusnya. Kalau di index and match teman-teman bisa memulai dari kolom manapun.
Misal teman-teman mulai dari kolom nama barang yang kolom terakhir atau kolom kedua dari terakhir, tidak masalah. Jadi yang penting teman-teman ikuti formatnya. Nah, sekarang kita coba lagi kembali untuk harganya. Jadi sama dengan, saya ulang lagi kembali ya, indeks. Jadi indeks kita akan ambil harga seperti ini, harganya, kemudian koma, match, kemudian di lookup value-nya tetap mengarah ke kode barang, kemudian lookup array-nya itu adalah kode. Jadi patokannya adalah kode. Kemudian di sini adalah 0 saja, ketik saja 0 supaya otomatis kepilih exact match. Kita tutup kurung 2 kali, enter, maka otomatis terambil harganya teman-teman ya. Di sini ada produk 2. Kita ganti, coba kita ganti dengan 3. 22.000. Nah, ini adalah penggunaan dari index and match. Nah, sekarang kita coba menggunakan dengan, kalau tadi dibuat secara manual untuk ininya teman-teman, nah kita hanya ngeblok beberapa kolom yang kita inginkan. Sekarang kita menggunakan cara ini yang supaya berapapun baris teman-teman buat akan otomatis tetap berjalan fungsinya. Jadi ini kita mengacu ke bagian kolom yang di atas ini, antara A, B, C, D sampai seterusnya. Sekarang supaya lebih mudah, kita bisa berikan nama teman-teman. Saya di video-video sebelumnya itu teman-teman sudah lihat ada pemberian nama. Jadi B ini teman-teman berikan nama, misalkan saja teman-teman. Jadi tidak usah menggunakan spasi pada saat pembuatan nama di nameboxnya. Jadi kode, enter, kemudian kolom C ini adalah nama misalkan, enter, kemudian kolom D adalah harga. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, teman-teman akan punya 3 nama, harga, kode, dan nama. Pada saat penulisan formula akan lebih mudah lagi teman-teman. Di sini teman-teman di kode barang berikan juga nama, filter, misalkan itu adalah filter datanya kita. Jadi ada 4 di nameboxnya teman-teman ya. Lanjut, pada saat pembuatan formula itu cukup dengan mengetikkan nama yang tadi. Jadi nama barang sama dengan indeks. Yang pertama kita ambil adalah nama. Jadi indeks nama, koma, match, lookup value adalah filter, koma, kemudian lookup array-nya adalah kode, kemudian 0. Jadi ini lebih mudah bagi teman-teman untuk dipahami karena di sini adalah nama, kemudian match-nya adalah filternya, kemudian kode. Ini dengan menggunakan sistem pemanggilan nama kolomnya yang teman-teman sudah buatkan nama terlebih dahulu. Kita enter. Pada saat di copy ini akan muncul sama dan tidak menyebabkan error teman-teman untuk aplikasinya, untuk formulanya. Tinggal teman-teman ganti nama ini, teman-teman ganti dengan harga, karena yang teman-teman akan ambil adalah harga. Jadi jika teman-teman lihat seperti ini ada ke blok, nah teman-teman enter, hasilnya akan tetap sama ya. Jadi ini tetap sama teman-teman. Nah, ini adalah cara untuk menggunakan index and match. Jadi ini akan sangat bermanfaat sekali. Jadi saya sudah sebelumnya itu masih menggunakan, waktu di awal-awal masih menggunakan VLOOKUP, tapi setelah di video-video yang terbaru saya yang update ini, ada di beberapa video saya itu sudah menggunakan index and match. Karena kelebihannya itu kalau misalkan saya mau update kolom tertentu, itu kolom baru itu tidak akan mempengaruhi formula yang ada di aplikasi-aplikasi yang saya buat teman-teman. Oke, cukup sekian teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan dimasukkan ke dalam kolom komentar atau bisa menghubungi saya langsung via WhatsApp ya untuk diskusi. Dan jika teman-teman menganggap bahwa video ini bermanfaat, silahkan di share teman-teman ya, dibagikan ke teman-teman yang lain supaya kita sama-sama belajar bagaimana memanfaatkan fungsi Excel yang baik dan benar menggunakan formula-formula standar yang sudah disiapkan. Oke,
Cukup sekian teman-teman. Salam dari saya, Sarjayadi Awe.